Resign. Kali ini saya akan membacakan kisah dari salah seorang sahabat podcast bernama Bapak Gun Gunawan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Gun karena sudah mau berbagi kisah yang sangat dekat dan mungkin dialami juga oleh banyak orang selama memasuki masa pandemik ini. Selamat menyaksikan. Setahun yang lalu, tepatnya sejak pandemi COVID-19 menyerang, Bapak Gun mulai membagi-bagikan makanan kepada para tetangganya. Ia merasa terpanggil untuk berbagi hal-hal kecil dengan orang-orang yang ada di lingkungannya. Pandemik ini tidak hanya soal penyakit, tapi juga tentang kemiskinan, taraf hidup yang menurun karena banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Bagi seorang Bapak Gun, jurang antara si kaya dan si miskin semakin terbentang lebar. Walaupun ada juga yang kaya, lalu tiba-tiba miskin karena adanya pandemik yang berkepanjangan ini. Sayangnya, masih banyak orang mampu di luar sana yang mengeluh dan tidak berhikmat. Mungkin bagi sebagian orang atau orang kaya, uang sebesar Rp300.000 itu tidak berarti, atau bahkan untuk sekali makan di restoran saja. Tapi bagi saya sangat berarti. Dengan uang sebanyak itu, saya dapat memberikan makanan kepada tetangga saya, sehingga tetangga saya tersenyum dan bersyukur serta mendoakan saya. Semoga saya dapat sembuh dan normal kembali seperti sedia kala, kata Bapak Gun. Bapak Gun adalah seorang penderita stroke. Kakinya masih belum bisa berjalan dengan baik, sehingga untuk berjalan ia masih sangat pelan. Tangan kanannya pun masih kaku. Namun, hal itu tak menghalanginya untuk berbagi kasih. Karena baginya, berbagi itu tidak perlu menunggu engkau kaya dulu baru bisa berbagi. Jika memang ingin, mulailah dari hal kecil yang sanggup kamu lakukan. Dia sendiri bahkan berusaha menyiapkan makanan seorang diri untuk dibagikan kepada para tetangganya yang mayoritas adalah pekerja harian dan pedagang kecil. Kebaikan Bapak Gun itu pun diliput oleh media sejak tahun lalu. Tapi tak ada yang tahu bahwa Bapak Gun juga mengalami kesulitan dan pernah begitu kecewa atas sikap orang-orang di lingkungan pekerjaannya. Bapak Gun adalah seorang pegawai di Departemen HR NGA, salah satu perusahaan properti di daerah Jakarta Selatan. Ia telah mengabdi selama kurang lebih 11 tahun. Namun, terpaksa ia mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaannya. Keputusan untuk resign dari perusahaan tempatnya bekerja bermula karena lingkungan kantor yang tidak kondusif lagi. Hal itu terjadi sejak adanya karyawan baru yang masuk di departemennya sejak tahun 2019. Karyawan baru ini berada langsung di bawah supervisinya. Ia berusaha membimbing karyawan tersebut agar bisa mengerjakan pekerjaan di kantor sesuai SOP kebutuhan perusahaan. Hingga pada suatu waktu, karyawan itu tidak lagi menganggapnya setelah mampu mengerjakan berbagai tugas di kantor. Bapak Gun hampir setiap hari selalu dipanggil atasannya dan dibentak-bentak. Ia sendiri bingung dan juga sangat kesal karena tak ada alasan yang jelas. Semuanya terjadi karena laporan bohong dari karyawan tersebut kepada atasan Bapak Gun. Hari-hari pun dilalui Bapak Gun dengan bersabar. Meskipun keadaan kantor tidak membaik baginya dan ia menderita stroke, tapi ia tetap berusaha untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Baginya semua itu tidak boleh menjadi alasan untuknya tidak memberi yang terbaik. Namun, setelah mempertimbangkan dengan baik, ia lalu memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Sebab pekerjaan baginya tidak hanya soal gaji yang sesuai, tetapi juga soal lingkungan yang sehat dan kondusif. Apalagi dalam keadaannya yang kini menderita stroke. Bahagia menjalani setiap pekerjaan itu penting. Bukankah kita bekerja agar kita dapat hidup? Bukan kita hidup untuk bekerja. Hal itulah yang kini dirasakannya. Ia menjadi lebih bahagia dan tidak terbeban. Ia kini semakin lebih memahami arti memanusiakan diri sendiri dan orang lain.
Mungkin di luar sana banyak yang telah menyesal melewatkan yang terbaik dalam hidup ini. Itu memang sangatlah manusiawi. Tetapi pahamilah bahwa tidak segala yang terbaik harus kita terima dalam hidup ini. Karena hal yang mengecewakan sekalipun dapat mengajarkan kita untuk lebih peka melihat pada apa yang disediakan Sang Pencipta.